Halo Sobat F-Class, banyak orang yang percaya bahwa kepercayaan pada diri merupakan sesuatu yang dibawa sejak lahir. Itu berarti jika dari lahir kita tidak dianugerahi rasa percaya diri, maka kita akan terjebak dalam hidup dengan memiliki harga diri yang rendah. Untungnya rasa percaya diri bisa dikembangkan seiring dengan waktu dan bisa dibangun kembali jika dia telah hilang. Jadi, jika sobat sedang merasa kehilangan kepercayaan diri, ingatlah bahwa sobat bisa mendapatkannya kembali dengan langkah dan tindakan yang tepat. Apa saja faktor yang membuat hilangnya rasa percaya diri dan bagaimana langkah untuk membangunnya kembali? Makanya, saksikan terus. Kepercayaan diri sangat penting karena mempengaruhi gaya hidup dan pilihan seseorang. Orang yang tanpa rasa percaya diri akan sering meremehkan kemampuan diri sendiri dan merasa tidak pantas mendapatkan yang lebih baik dari orang lain. Di sisi lain, orang dengan kepercayaan diri akan mengejar sesuatu dengan sepenuh hati karena mereka percaya bahwa mereka memenuhi syarat untuk pekerjaan itu. Keyakinan diri memotivasi orang untuk mengeksplorasi potensi mereka, dan motivasi ini dapat mengarah pada pencapaian tujuan dan aspirasi. Tidak ada seorang pun yang dilahirkan tanpa kepercayaan diri, tapi selama masa perkembangan, kita banyak terlibat dalam situasi tertentu yang mempengaruhi kepercayaan diri kita secara negatif, baik sementara maupun dalam jangka panjang. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab umum kurangnya kepercayaan diri. Yang pertama, keluarga yang tidak bahagia. Tumbuh di dalam keluarga yang tidak bahagia dapat mempengaruhi kepercayaan diri seseorang anak di fase-fase awal. Perlakuan orang tua sangat mempengaruhi cara anak memandang diri sendiri ke depannya. Anak-anak yang tumbuh dengan orang tua yang tidak pernah memuji atau bahkan sekedar ucapan selamat kepada anaknya dan cenderung mengeluh dan mencaci, maka anak akan cenderung merasa kurang percaya diri. Penyebab kedua adalah lingkungan pergaulan negatif. Memiliki teman yang mempunyai sifat beragam memang dilematis. Ada yang terus membuat kita semangat, ada pula yang berusaha untuk terus mengajak pada sesuatu yang bertentangan dengan nurani kita. Jika pertahanan kita tidak kuat, bisa saja kita meninggalkan jati diri kita demi mengikuti dan menyenangkan hati mereka. Itu salah satu bagian perusak kepercayaan diri kita dalam jangka panjang. Penyebab ketiga adalah trauma mendalam. Pelecehan fisik dan emosional dapat menghancurkan kepercayaan diri seseorang. Itulah mengapa kasus pelecehan dimanapun sangat dikecam oleh berbagai lembaga sosial dan pemerintah. Dampaknya sangat fatal bagi perkembangan jati diri korban di masa yang akan datang. Perasaan depresi dan kecemasan secara bertahap akan menggerogoti harga diri mereka. Pada akhirnya, pengalaman kelam itu akan menyerang semangat hidup mereka. Penyebab keempat adalah keputusan yang buruk. Pengambilan keputusan yang buruk di masa lalu dapat mempengaruhi keyakinan seseorang pada dirinya sendiri dan menyebabkan mereka meragukan kemampuan mereka untuk membuat keputusan di masa depan. Biasanya, keputusan yang diambil tidak hanya menyangkut dirinya sendiri, namun telah berdampak buruk bagi orang-orang yang dicintainya pula. Kelima adalah pola pikir negatif. Pola pikir yang dibangun dengan selalu memikirkan kemungkinan terburuk, terutama yang menyangkut diri kita secara pribadi, kemungkinan besar akan mengikis rasa percaya diri. Sebagai konten kreator misalnya, jika sebelum membuat video saja kita sudah berpikir tentang respon negatif dari penonton, konsep video yang kurang matang dan lain-lain, maka niat untuk upload video tidak akan terwujud. Seiring waktu, pola pikir negatif seperti itu bisa membuat kita merasa tidak berharga dan kalah dengan orang lain. Setelah kita tahu faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya kepercayaan diri, tentu kita ingin tahu bagaimana solusi jitu untuk membangun kembali rasa percaya diri yang mulai pudar. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe di bawah untuk terus mendukung channel kami. Tips yang pertama, tanyakan diri sendiri.
Jika bukan kita sendiri yang menghargai diri kita, lalu kita mau berharap kepada siapa untuk melakukannya, seandainya kita tidak takut pada manusia manapun, maka apa yang akan kita lakukan? Berani menjawab pertanyaan-pertanyaan itu adalah langkah pertama untuk membangun kembali kepercayaan diri kita, karena pikiran negatif seiring waktu telah mengubur impian yang pernah kita bangun dulu. Sekarang, tinggal beri diri kita sedikit ruang untuk bermimpi dan buatlah daftar semua hal yang ingin dicapai dan yakini itu. Kapanpun keraguan diri mulai muncul, singkirkan hingga kita berhasil membuat daftar hal yang ingin dicapai secara komprehensif. Tips kedua, tegaskan kelayakan diri. Keyakinan mempengaruhi citra diri, dan citra diri mempengaruhi perilaku kita. Jika kita melihat diri kita sebagai salah satu orang paling tampan di dunia, kita pasti akan berperilaku seperti itu. Jika kita merasa diri sebagai orang termiskin di dunia, maka perilaku kita pun tidak akan jauh dari predikat itu. Jadi, sangat penting untuk kita memandang dan menjadikan diri sebagai insan yang istimewa. Penegasan diri dapat membantu kita memperkuat gambaran itu melalui pernyataan positif yang menghilangkan keraguan, terutama ketika dibacakan dengan keras dan dengan penuh keyakinan. Sebagai contoh, aku layak atas semua yang aku inginkan. Aku cukup berwawasan untuk menjadi seorang guru spiritual. Aku pantas mendapatkan calon pendamping yang cantik dan meneduhkan, dan lain sebagainya. Ucapkan secara tegas dan berulang di hadapan cermin setiap hari. Itu merupakan kalimat pendek namun menyenangkan yang dapat mensugesti rasa percaya diri kita. Tips ketiga adalah hadapi rasa takut. Salah satu cara efektif untuk mengembangkan kepercayaan diri adalah dengan menghadapi rasa takut. Kita tidak harus menghadapi sekaligus apa yang menjadi ketakutan terbesar dalam hidup kita. Kita bisa memulai dengan sedikit demi sedikit. Jika yang menjadi ketakutan kita adalah kebiasaan orang tua yang tidak antusias setiap mendengar prestasi kita, maka kita harus segera membicarakan dari hati ke hati dengan mereka. Jangan ada yang dipendam. Atau kita takut dengan penerbit besar untuk mengajukan draft buku kita, maka tidak ada salahnya untuk terus meyakini dahulu kualitas tulisan kita dengan menanyakan pendapat teman-teman terdekat. Setelah tanggapan positif dari mereka, segera ajukan permintaan publikasi ke penerbit. Tips keempat adalah padamkan kritik dari dalam. Seperti kata pepatah, musuh paling berbahaya adalah yang ada di balik selimut di rumah sendiri. Jika orang lain yang jadi tukang kritik, kita bisa dengan mudah meredam dan masa bodoh terhadap kritiknya. Tapi ketika kritikan itu muncul dari dalam batin kita sendiri, suara berisik itu akan muncul terus jika kita tidak segera memadamkannya. Rasa percaya diri yang susah payah kita bangun dalam menyusun sebuah karya akan terenggut perlahan saat suara kritikan yang muncul dalam batin sendiri makin menjadi. Mungkin kita sering mendapat ide brilian, namun seringkali di saat proses penyusunan konsep, akan ada banyak bisikan tentang apakah ide itu cukup baik, apakah ide itu bisa memuaskan berbagai kalangan, dan apakah konsep ini pantas keluar dari kita. Jika suatu ketika batin kita bertanya kenapa harus aku yang ditunjuk oleh atasan untuk melakukan ini, maka kita harus melawan dengan pertanyaan yang tegas. Kenapa atasan harus memilih orang lain jika aku yang paling berkompeten di bidang itu? Suara sumbang itu pasti perlahan menghilang. Tips kelima, dorong orang lain. Apakah kita tahu bahwa mendorong orang lain untuk sukses dapat mengubah pola pikir kita tentang kesuksesan? Seringkali hilangnya kepercayaan diri kita juga dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan pada kemampuan orang lain. Berusahalah untuk melihat kesuksesan sebagai sesuatu yang dapat dicapai oleh siapapun. Dorong teman dan keluarga kita, dan pola pikir kita tentang kesuksesan juga akan berubah seiring waktu. Dorongan itu akan berbalik dan kita akan mulai merasa termotivasi untuk mencapai tujuan kita sendiri. Tips keenam, jaga kesehatan diri. Sesekali manjakan diri kita dengan pelayanan maksimum untuk menjaga kesehatan kita secara mental maupun fisik. Perawatan fisik dapat sangat mempengaruhi kesehatan mental dan emosional kita. Pergi ke tempat pijat dan spa, mandi di kolam, daftarkan diri di gym,
memiliki psikolog andalan, berbelanja pakaian yang membuat nyaman, semua itu sangat mendukung kita untuk merasa baik dan meningkatkan kepercayaan diri. Tips ketujuh, putuskan pertemanan negatif. Teman sejatinya merupakan pribadi yang selalu membuat kita merasa positif. Jika yang kita sebut teman seringkali membuat kita tidak berkembang dengan kata-kata maupun sikap negatif mereka, maka sesegera mungkin kita menjauh. Mempertahankan teman macam itu akan selalu menghancurkan usaha kita membangun kembali kepercayaan diri. Jika keluarga kita yang memperlakukan kita dengan buruk, maka bicarakanlah dengan mereka dan jelaskan bahwa kita tidak akan mentolerir hal negatif dalam hidup ini. Jika pasangan kita secara fisik atau emosional bertindak kasar, segera patahkan perilakunya. Kepercayaan diri kita mungkin tidak akan pernah tumbuh jika yang negatif justru orang-orang terdekat dari kita. Nah, itu dia 7 tips membangun kembali kepercayaan diri untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, klik like dan share ke akun media sosial kalian masing-masing. Bantu channel F-Close untuk terus berkembang dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu dapat notifikasi jika ada video baru dari kami. Jangan ucapkan selamat tinggal karena pastikan sobat jadi pelanggan setia channel kami. Dan sampai jumpa lagi.